Apa itu diabetes? Sederhananya, diabetes adalah sebuah penyakit yang digambarkan oleh tingginya gula darah seseorang. Biasanya itu di atas 200. Tapi kalau secara medis, diagnosa diabetes tidak sesederhana ini ya. Namun kira-kira kalau kadar gula darah kita di atas 200, maka kita kemungkinan besar sedang menderita diabetes. Untuk cara menyembuhkan diabetes, jujur saja saya tidak punya wewenang untuk mengklaim bahwa diabetes bisa disembuhkan. Karena guideline resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mengatakan bahwa diabetes bisa disembuhkan. Tujuan dari pengobatan diabetes sesuai dengan guideline tersebut saya bacakan nanti. Di video ini kita akan coba melakukan telaah sederhana tentang beberapa kasus di mana banyak yang melaporkan bahwa dengan cara yang sangat simpel, mereka bukan hanya bebas dari keluhan diabetes, tapi bahkan bebas dari diagnosa diabetes. Sekarang saya bacakan tujuan pengobatan diabetes dari guideline kesehatan kita. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu menghilangkan keluhan DM, memperbaiki kualitas hidup, dan mengurangi resiko komplikasi akut. Kedua, tujuan jangka panjang, mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Ketiga, tujuan akhir adalah menurunkan angka morbiditas dan mortalitas DM. Ini maksudnya menurunkan angka kesakitan dan kematian DM. Dari semua tujuan di atas, tidak ada memang kata-kata menyembuhkan. Yang ada adalah menghilangkan keluhan dan memperbaiki kualitas hidup. Seumur-umur ya, baik sebelum menjadi dokter hingga sekarang menjadi dokter dan melayani pasien, saya belum pernah bertemu dengan penderita DM yang kualitas hidupnya semakin meningkat. Tidak pernah. Nol. Seringnya adalah selalu menurun, semakin hari kita lihat mereka semakin menderita. Misalnya hari ini minum satu macam obat, tetapi 6 bulan kemudian minum obat kombinasi, bertahun-tahun kemudian mulai ada luka dan lukanya nggak sembuh-sembuh hingga menghitam, kemudian harus diamputasi. Ada juga yang kadang berkembang penyakit lain, misalnya penyakit jantung, penyakit ginjal, dan lain-lainnya, karena penyakit DM tadi. Walaupun jangka waktunya berbeda-beda antara satu penderita diabetes dengan penderita yang lain, tapi kejadiannya hampir selalu sama, sama-sama mengurangi kualitas hidup mereka. Dok, kok dokter ambil kesimpulan dari pengalaman? Kan itu tidak evidence based, kesimpulan tidak berbasis bukti ilmiah. Oke, kalau begitu, apakah yang menonton ini tidak mengamati atau bahkan mengalami hal yang sama seperti saya? Pernah tidak melihat pasien diabetes hidupnya semakin baik? Kalau pernah, coba ceritakan pengalamannya di kolom komentar ya, biar kita baca sama-sama. Sekarang, supaya evidence based, berbasis bukti ilmiah, mari kita lihat angkanya. Ini adalah informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-7 diabetes terbanyak di dunia. Sekarang mungkin udah peringkat 3 ya. Diabetes dengan komplikasi merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Persentase kematian akibat diabetes di Indonesia merupakan yang tertinggi setelah Sri Lanka. Dan 2/3 orang dengan diabetes di Indonesia tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki diabetes. Jujur saja ya teman-teman, pendapat pribadi nih, kalau kita makan nasi 3 kali sehari, minum manis 2 kali sehari, saya berani bilang tinggal menunggu waktu saja hingga kita terkena penyakit metabolik. Apakah itu hipertensi, diabetes, jantung, dan lain-lain. Penyakit metabolik di kita itu yang mirisnya adalah sudah kita anggap normal saja. Ya semakin tua semakin banyak penyakit. Sebenarnya tidak boleh begitu ya. Dan kita juga tidak boleh membiarkan pikiran seperti ini menjadi hal yang biasa dan umum. Yang harus kita tanamkan adalah kita penyakit metabolik adalah hal yang sangat aneh, sangat tidak biasa. Dan sepenuhnya kita sendiri ini punya kontrol terhadap diri kita untuk menghindari itu semua. Mindset seperti ini yang harusnya kita tanam ke diri kita. Seraya kita berdoa kepada yang di atas agar selalu diberikan kesehatan. Baiklah, tadi kan kita bahas kalau guideline kita itu tujuannya memang tidak ada yang menyembuhkan. Tapi setelah saya riset lebih jauh, saya ketemu beberapa penelitian 10 tahun terakhir yang menunjukkan perbaikan kualitas hidup pada beberapa orang yang menjalani ketogenic diet. Ini begitu masuk akal karena selama ini kita tahu bahwa penyebab diabetes itu kan karbohidrat, gula. Jadi cara memperbaikinya bukan dengan memasukkan sesuatu ke mulut kita, tapi menghentikan sesuatu masuk ke mulut kita, yaitu karbo dan gula. Saya masih belum paham kenapa guideline kita itu malah menyuruh orang DM untuk konsumsi karbohidrat hingga 60%. Ini kita baca sama-sama ya. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45-60% dari total asupan energi, terutama karbohidrat berserat tinggi.
Saya nggak paham karena karbohidrat adalah zat dengan insulin indeks tertinggi. Bagi yang belum tahu, insulin indeks adalah seberapa tinggi suatu makanan memicu peningkatan produksi insulin. Jadi, supaya kita sama-sama paham, proses terjadinya DM adalah seperti ini. Dalam keadaan normal, ketika kita memasukkan gula atau karbo ke tubuh kita, maka tubuh kita akan mengeluarkan insulin. Siapa yang keluarkan? Namanya pankreas. Anggap saja sekarang umur orang ini adalah 10 tahun. Makan nasi 3 kali dan minum manis 2-5 kali sehari. Artinya pankreasnya harus bekerja mengeluarkan insulin minimal 5 kali sehari. Belum lagi dengan snack-snack yang dimakan selama 20-30 tahun. Pankreas terus-menerus dipaksa bekerja seperti ini dan akhirnya pabrik penghasil insulin ini menjadi jenuh dan kemampuan produksi insulinnya semakin berkurang. Singkat cerita, orang ini terkena diabetes. Jadi yang harus diingat di sini adalah diabetes adalah proses yang lama, puluhan tahun. Jadi kalau kita bilang pabriknya rusak, artinya rusaknya juga pelan-pelan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Menurut teman-teman, apakah kira-kira memperbaiki pabriknya dengan cara makan karbohidrat 45-60%? Yang mana akan memaksa pabrik ini untuk mengeluarkan insulin lebih tinggi lagi. Saya sendiri masih belum paham bagaimana anjuran seperti ini dibuat dan mungkin harus membaca lebih banyak jurnal-jurnal ilmiah karena ilmu saya yang masih sangat sedikit. Yang masuk akal bagi saya adalah kalau memang penyebab diabetes ini adalah makanan dengan insulin indeks yang tinggi, maka seharusnya untuk mengobatinya adalah dengan memakan sesuatu dengan insulin indeks yang rendah. Iya kan? Dan apakah zat makanan dengan insulin indeks yang paling rendah? Jawabannya adalah lemak. Lemak adalah zat makanan dengan insulin indeks yang paling rendah. Sulit untuk diterima memang. Kok disuruh makan lemak sih? Kan lemak kalorinya tinggi dan tidak baik. Tapi dengarkan saya sampai habis ya, sedikit lagi nih. Zat selanjutnya dengan insulin indeks rendah adalah protein. Nah, perhatikan, lemak dan protein adalah zat makanan utama pada ketogenic diet dan carnivore diet. Bagi teman-teman yang masih asing dengan diet ini, kita akan coba bahas pelan-pelan ke depannya. Dan setelah saya riset, ternyata banyak penelitian 10 tahun terakhir yang mendukung ini. Ini list jurnal-jurnalnya, teman-teman bisa baca sendiri. Di Indonesia sendiri, saya belum tahu ya, apakah ada komunitas diet keto yang sudah menjalankannya. Tapi saya rasa sangat patut untuk kita coba karena masuk akal dan didukung oleh banyak penelitian ilmiah. Saya berikan contoh orang luar yang sudah banyak sembuh dari vonis diabetes mellitus ini. Saya bacakan beberapa komentar orang-orang yang telah menjalani ketogenic diet dari Dr. Ken Berry. Ini yang pertama. Terima kasih telah berbagi dengan kami. Saya sedang menjalani diet dan kadar HbA1c saya turun dari 13 ke 6,9. It's a work in progress, tapi saya tidak lagi menggunakan insulin. Berarti dulu pasien ini pakai insulin ya. Kalau di kita kan, sekali pakai insulin maka hampir mustahil untuk balik lagi. Dan yang hebatnya, saya mencapai hasil ini dalam waktu 3 bulan setelah mengikuti nasihat yang Anda berikan. Berat badan saya juga ikut turun, pelan tapi pasti. Nah, yang satu ini mengatakan bahwa saya jamin diabetes bisa disembuhkan karena saya melakukannya. Saya 58 tahun dengan berat badan 120 kg ketika saya mulai diet. Sekarang saya 90 kg dan sedang menuju 80 kg. Komentar selanjutnya mengatakan, saya ingin berterima kasih kepada Anda, Dr. Berry. Suatu hari saya bangun dan penglihatan saya kabur dan berbayang. Saya terkena diabetes tipe 2 dan telah minum obat bertahun-tahun. Dan dokter saya terus meningkatkan dosis obat yang saya minum. Dokter saya tidak pernah memberikan opsi untuk menyembuhkan diabetes yang saya miliki. Pada bulan Mei 2020, saya melakukan intermittent fasting dan menjalani diet keto setelah menonton video Anda. Pada bulan Agustus 2020, saya cek kadar HbA1c saya dan itu turunnya dari 10,5 menjadi 6,1. Terima kasih banyak. Dan ini kalau kita scroll ke bawah masih sangat banyak komentar-komentar lainnya ya. Jumlah komentar di video ini saja sampai 3.500 orang. Jadi sudah banyak orang yang memang tidak lagi mengalami keluhan diabetes semenjak merubah diet mereka ke rendah karbohidrat, yaitu ketogenic diet atau carnivore diet. Jadi bagaimana? Apakah tertarik untuk menjalani diet sehat rendah karbohidrat? Saya pribadi pelan-pelan sedang berusaha juga untuk full keto, tapi masih belum sanggup ya, karena memang habit makan saya yang dulu itu sangat tidak baik. Sekarang saya masih sanggup menjalani diet biasa, tidak ada gula cair dan dengan intermittent fasting saja. Dan itu pun berat badan saya sudah turun jauh dari sebelumnya. Padahal niatnya cuma nyari sehat dan manfaat intermittent fasting saja. Berat badan malah ikut turun. Memang belum mencapai berat badan ideal. Tapi seperti kata pasien Dr. Ken Berry di atas, it's a work in progress. Slow but sure. Pelan tapi pasti.
Baiklah teman-teman, itu saja video kita pada hari ini. Sampai jumpa di video-video yang lain ya. Terima kasih.